kita kan nggak tahu, karena pandangan kita cuma sempit ke depan. Tapi kalau kita berarti pandangan kita lebih luas. Jadi ketika ujian datang, seret kita menerima, kita tangkis. Oh maknanya ini gitu. Oh maknanya ini, tetap ada ujian itu. Nggak mungkin nggak ada. Jadi selama kita hidup, jangan khawatir kehabisan ujian gitu. Iya, kan akhirnya ketika sama diuji, oh saya dulu diuji gini, cara menyelesaikan seperti ini kan gitu. Tapi kan harus bapak belur dulu. Ibarat dipukul gini ya. Kita diuji nih ke waktu karate, ujian menangkis pukulan. Kalau kita nggak belajar menangkis duluan, kita kan dipukul terus tuh. Benjut baru bisa nangkis. Oh gini cara menangkisnya kan gitu. Kan sayang, lebih baik kita latih dulu ini menangkis. Ketika pukulan datang kita mampu menangkis. Set gitu. Poinnya apa? Bagaimana cara menangkis pakai tangan kanan. Nah diuji lagi pakai tangan kiri. Kayak jin itu nggak bisa nyentuh manusia, faktor X. Yang bisa cuma satu varietas. Kau varietas ya? Satu jenis. Yang bisa cuma satu jenis, nggak semua jin itu bisa menampakkan diri. Faktor X itu yang bisa menampakkan diri cuma satu jenisnya, yang lain nggak bisa. Itu pun dengan momen tertentu. Lah sebetulnya ketika kita melihat itu, sebetulnya bukan beliau yang melihatkan, kita aja yang waktu itu tanpa sadar mengakses. Ya, bukan menghadirkan. Sebetulnya beliau faktor X ini nggak cuman malam datangnya, setiap hari ada. Nah cuman kan posisi medan energi alam ini, dia akan bertransisi ketika matahari mulai tenggelam. Itu transisi kesadaran kita itu ada transisi. Makanya kalau orang dulu surup-surup ojo metule gitu, pernah kan ya dengar itu ya? Itu karena fase transisi kesadaran kita mulai mengadaptasi. Nah ketika ini proses inilah kadang kita itu ngelihat apa terus kesandung, ngelihat apa kesandung gitu. Itu bukan beliau yang menyandung, karena kita aja yang nggak fokus akhirnya kesandung. Atau kita di jalan itu beliau nggak mendorong, cuma ngagetin sebetulnya. Tanpa sadar dia jatuh gitu. Nggak mungkin dia suruh jatuhin gini, enggak. Kayak gitu mas. Makanya kalau mau tahu, ayo ke dunia jin gitu. Nanti itu ketika apa yang saya pelajari ya, awal itu energi itu hanya di lapisan 5 cm di tubuh fisik kita. Semakin kita akumulasi, ternyata titik-titik pusat energi itu berlapis. Karena aura kita kan berlapis. Awal kita punya titik pusat energi 7 itu di dalam tubuh. Nah itu bayangin, ternyata biofil ketika kita berkembang, biofil itu punya psikologis, punya cakra. Kan waktu itu ada orang yang lihat cakra. Mas boleh lihat? Boleh, silakan. Nah, beliau kaget karena cakra yang kita itu bukan cuman gini, tapi bercabang gini. Terus di lapisan depannya ada lagi. Ya ini gimana cara nembusnya? Ya silakan kalau mau nembus gitu aja. Jadi misalnya tubuh manusia nih, kan kita tahunya ada 7 titik pusat energi yang di dalam tubuh fisik. Nah ternyata medan biofil kita itu ada lapisan 7 sampai 7 lapis. Dan setiap lapisan punya psikolobus. Gimana ya nyeritainnya ya? Ya paham ya gitu ya pokoknya ya. Jadi kan tubuh fisik ada 7 lapis. Terus di aura kita terluar level 1 itu ada 7 lapis juga. Ada 7 titik pusat energi. Nah itu kalau kita sentuh, dia akan tertrigger, mulai muncul energi lagi. Lebih ke depan lagi maka akan semakin luas medan biofil kita yang awalnya cuma 5 cm bisa sampai berapa kilo. Nah itu pun kalau misalnya digitukan, dari dulu keluarga saya pasti akan ya resonansi akan semakin luas. Dan energi itu cerdas mas. Misalnya nih ada orang yang saya kenal, yang saya cintai keluarga saya. Ketika ada bapak dengan keluarga saya ada serangan, energi saya itu udah pasti backup, refleks.
Ya kayak kita lah, misalnya kita mau dipukul dari belakang langsung set gitu loh, kayaknya tanpa sadar. Dan semakin sering dilatih dia akan responnya akan semakin cepat. Dia akan langsung membackup otomatis. Autopilot. Kayak gitu. Itu kalau memang murni energi kita. Kan kayak gitu. Ya harus dilatih. Kan enak aja gak dilatih, duduk diam langsung celing gitu. Saya juga mau. Padahal sebelum saya dengan saya membaca dengan itu kita masih Ya nggak tahu. Ya kan energi itu kan berlapis, Mas. Misalnya ya kita bicara doa. Doa itu menggetarkan setiap titik energi kita, wirid. Itu menggetarkan. Tapi intensitas kita berzikir atau berdoa itu berapa kali sampean mau nanganin seperti itu? Misalnya kita cuman waktu ada sakit aja baru kita minum 1 gelas air putih. Lah untuk bulan-bulan berikutnya kalau kita nggak minum ya sama aja kering di dalamnya. Lah kalau kita kan berlatihnya intens. Saya dulu itu berlatih dari kelas 4 SD, nggak langsung celing seperti ini. Kan gitu, step by step, berproses. Dalam ya prosesnya itu harganya yang mahal. Makanya saya bilang ke teman-teman udah sangat enak sekarang. Karena secara penjelasan, processing itu lebih mudah. Kalau dulu saya nggak tahu. Saya dulu belajar, Pak ini belajar apa? Tapak Buddha gitu katanya. Bayangin itu. Ya udah, saya senam aja gitu. Karena waktu stres, senam itu saya lebih rileks. Akhirnya saya kecanduan. Ya sampai 4 jam kalau malam pulang segar gitu. Kalau nggak senam sakit, kayak capek-capek gitu senam lagi. Gitu terus. Bisa dengan ujian hidup. Iya gitu. Ya karena kan kalau misalnya kita, makanya dulu waktu main di Jogja ya, ada orang yang cerita, Mas, saya itu ikut beberapa pelatihan. Apa yang Mas Ori jelasin ini, kalau misalnya di pelatihan saya itu udah habis 9 juta saya ngikutin ini gitu katanya. Tapi Mas Ori kok enak sekali membeberin ini gitu katanya. Ya karena menurut saya seseorang itu bisa dia mengoptimalkan dirinya sendiri. Kalau Bapak diisi ya percuma. Datang diisi, transfer berapa, tanda tangan, pulang, sertifikat. Nggak ada nilai bertumbuhnya. Kan kayak gitu. Kan sayang. Jadi kan sebetulnya kan ada satu sistem di tubuh kita itu yang mampu men-trigger terjadinya energi ketika itu berputar. Lah berputarnya itu ada 2 pilihan, Pak. Dilatih atau diuji oleh ujian hidup, cuman itu. Kalau nggak mau dilatih ya ujian hidup yang bertindak. Jadi sebetulnya ujian hidup itu nutrisi saya bilang. Karena apa? Tidaklah mungkin ujian hidup itu adalah proses untuk kita lebih dewasa. Kalau toh kita paham, kalau nggak paham ya stres. Gitu aja mikirnya. Kan sebetulnya kayak gini Bu, sekolah. Kalau dilatih itu sama dengan kita belajar. Kita belajar tuh sebelum ujian. Akhirnya ketika ada ujian datang, ujian itu tetap ada. Apakah ketika kita berlatih ini tidak ada ujian? Ya tetap ada. Tapi kita sudah ada tuh bekalnya. Oh kalau ini saya lebih, kan gini sebetulnya. Kesulitan manusia itu ketika ada ujian datang itu adalah titik fokus dan titik pandang yang jadi bermasalah. Ketika ini datang dari sini atau dari sini, kita hadap sana. Ujian itu datang dari belakang, kita kan nggak tahu karena pandangan kita cuma sempit ke depan. Tapi kalau kita berlatih, pandangan kita lebih luas. Jadi ketika ujian datang, seret kita menerima, kita tangkis. Oh maknanya ini gitu. Oh maknanya ini, tetap ada ujian itu. Nggak mungkin nggak ada. Jadi selama kita hidup, jangan khawatir kehabisan ujian gitu. Iya, kan akhirnya ketika sama diuji,
Oh, saya dulu diuji gini, cara menyelesaikan seperti ini kan gitu. Tapi kan harus babak belur dulu. Ibarat dipukul gini ya. Kita diuji nih ke waktu karate. Ujian menangkis pukulan. Kalau kita nggak belajar menangkis duluan, kita kan dipukul terus tuh. Benjut baru bisa nangkis. Oh, gini cara menangkisnya kan gitu. Kan sayang. Lebih baik kita latih dulu ini menangkis ketika pukulan datang. Kita mampu menangkis. Set gitu. Poinnya apa? Bagaimana cara menangkis pakai tangan kanan. Nah, diuji lagi pakai tangan kiri. Kayak gitu terus sampai kita ahli lincah. Sebetulnya gitu mas. Jadi silakan, makanya kan ketika dimanapun saya balikan lagi ke teman-teman. Kalau teman-teman mau diuji oleh ujian hidup, monggo. Mau dilatih sendiri ya monggo gitu. Kembali lagi. Terus pertanyaan masnya tadi apa? Potensi. Kan sebetulnya setiap orang itu kan dibekali potensi-potensi ini mas di dalam diri kita. Satu-satunya cara untuk membagikan potensi itu kan harus dipantik tuh. Apa ya dipantik? Di-trigger, dirangsang, dipicu. Ketika potensi-potensi ini tertidur, alam dengan prosesnya sebagai penyambung tangan pencipta itu kan sebetulnya menguji kita agar potensi ini bangkit. Lewat apa? Ujian-ujian itu kan. Sebetulnya sama prinsipnya. Ketika ujian-ujian itu datang, potensi-potensi kita akan semakin tumbuh. Cereng aktif. Sama dengan dilatih. Dilatih pun juga gitu. Makanya kan saya ceritain yang 7 titik pusat energi itu, yang dimana 7 pusat titik energi itu membawa nilai-nilai psikis, yang dimana nilai-nilai psikis itu ketika kita endap, kita download. Nah, ketika kehidupan sehari-hari itu kita akan menerima makna-makna esensi yang itu menjadi bekal potensi kita. Lah kita ini sering salah kaprahnya karena kita sering proses pendidikan yang kita alami itu sering distandarisasi bahwa orang pintar harus gini. Akhirnya kita menjadi homogen semua, distandarisasi. Jadi tidak pernah menjadi keunikannya masing-masing. Jadi misalnya manusia unik itu dianggap aneh, padahal sebetulnya setiap individu manusia itu unik. Tidak ada yang sama, punya ciri khas. Kan nggak bisa distandarisasi tuh pak. Misalnya dibandingkan saya dengan Mas Edan, lebih pintar mana? Enggak ada yang bisa dibandingkan. Beda, kan gitu. Kalau toh pun orang kembar pun juga sama. Jadi bagaimana memunculkan keunikan itu? Jadi jangan takut berbeda dengan orang lain, tapi jadilah sebaik-baik dari dirimu sendiri. Lah kita kan sering mengidolakan orang lain dibanding menjadi diri kita sendiri. Panutan boleh, tapi harus jadi diri sendiri kan gitu. Menjadi original kita masing-masing. Nah, pengolahan titik pusat energi itu tadi adalah bekal untuk kita menumbuhkan potensi-potensi itu. Misalnya nih, nah, saya menyebutnya adalah psikolobus. Kalau dulu sebutannya adalah cakra. Nah, ternyata cakra definisinya itu sekarang itu tidak mewakili apa yang guru saya waktu itu temukan. Ternyata ini harusnya namanya psikolobus. Karena apa? Ini adalah wadah pengelolaan mental. Karena setiap titiknya ini berpengaruh di mental. Misalnya kita bicara dari bawah, dasar itu berhubungan erat dengan kelenjar gonad atau ovarium kalau perempuan. Lah kelenjar gonad ini sangat berhubungan erat dengan daya dorong hidup, stamina, mobilitas. Nah secara alamiah sebetulnya kan kita itu sering menganggap bahwa cakra itu tidak aktif kan gitu. Mas, ke orang pintar tolong aktifkan cakra saya kan gitu, jadi aneh. Kan sebetulnya cakra itu setiap orang itu aktif.
karena dia berhubungan erat dengan kelenjar hormon.